warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, khususnya peternak kambing, lebih khususnya lagi peternak kambing pemula dimanapun berada. Hai semuanya, apa kabar? Semoga hari ini dalam keadaan sehat-sehat, dimudahkan dalam segala urusan-urusan, diberikan rezeki yang banyak dan umur panjang, amin. Baiklah teman-temanku, di video kali ini sesuai pertanyaan salah satu subscriber yang bunyi pertanyaannya seperti ini. Bang, tolong dong bagikan ilmu beternak kambing, penggemukan atau fattening. Oke teman-teman, di kali ini pembahasan kita panduan sukses beternak kambing fattening atau penggemukan. Baiklah teman-teman, di video kali ini perlu kita ketahui bahwa breeding sama penggemukan cukup berbeda ya teman-teman. Dimana breeding adalah peternak kambing yang menghasilkan cempe atau anak kambing yang dijual. Nah, kemudian fattening membeli bibit kambing yang berumur 6-7 bulan dan dia besarkan, dia gemukan, lalu dia jual kembali. Jadi itu perbedaan fattening sama breeding. Jadi untuk fattening ini yang kawan-kawan perlu ketahui, yaitu untuk fattening jangan sampai kawan-kawan kalau membeli bibit itu dilihat-lihat ya teman-teman. Jangan sampai bibitnya itu terlalu besar juga. Contohnya seperti kambing etawa atau kambing-kambing yang besar itu ya, cukup untuk cari bibit itu yang minimalis saja. Memang sih untuk peminat kambing-kambing besar itu ada, tapi sedikit ya teman-teman. Tapi kalau kambing ekonomis, contohnya seperti kambing kacang atau Jawa Randu ini di sini mereka adalah kambing ekonomis yang masyarakat menengah pun bisa membeli. Hanya harga paling sudah paling tinggi itu 2 juta 3 juta untuk pejantannya, dan betinanya ya 1,15 atau sampai 17 ya harganya. Jadi seperti itu. Yang pertama itu pemilihan bibitnya jangan yang besar-besar, cukup bibit kecil saja ya teman-teman, agar cepat laris. Kemudian untuk fattening ini kita harus mempunyai, kalau ingin untung kita banyak, kita harus mempunyai modal yang banyak juga. Contohnya seperti pembuatan kandang, dan untuk penggemukan ini kandangnya harus dia disekat ya teman-teman. Dia tidak bisa memakai kandang umbaran, agar ternak kambingnya itu, fungsi penyekatan itu agar ternak kambingnya itu tidak banyak bergerak, makan sendiri-sendiri, tidak berebutan, makanannya cukup agar cepat besar. Karena tujuannya itu untuk penggemukan dan pembesaran ya teman-teman. Karena kalau cara pembesarannya itu, kalau untuk bibit dibeli umur 6-7 bulan, jadi 3-4 bulan itu sudah bisa dipanen dan dijual ya teman-teman. Itu kalau fattening, bedanya sama breeding. Nah, dan kemudian pakan breeding sama pakan fattening itu cukup berbeda. Kalau breeding contohnya seperti di sini ini ya, ini breeding kita di sini menggunakan pakan hijauan langsung diberikan secara segar. Itu untuk breeding, karena di sini breeding dia mengutamakan nutrisi, karena dia akan, ternak kita akan kita kawinkan
dan akan bunting dan menghasilkan anak. Nah, kalau breeding dia, kalau fattening makanannya berbeda ya. Dia pakannya itu pakan fermentasi atau comboran atau dedak apa yang agar biar ternaknya itu cepat gemuk. Jadi untung penjualannya itu cukup tinggi ya teman-teman, seperti itu kalau untuk fattening. Jadi pakannya itu seperti itu. Jadi dari bibit yang mau dibeli, dari kandang, dari pakan. Nah, kemudian fattening ini kita harus siapkan juga ramuan-ramuan herbal yang biar mereka tetap stabil, tidak kurus. Karena ini fattening ini tidak boleh kambingnya kurus ya teman-teman, karena ini fattening ini pembesaran dan penggemukan. Jadi ternaknya tidak bisa kurus. Kalau kurus ternaknya yang akan mempengaruhi harga jualnya ya teman-teman. Jadi ilmu fattening itu berbeda ya sama ilmu breeding. Kalau breeding itu ya seperti ini ya, makanannya cuma seperti ini secara diberikan secara langsung ya, hijauan. Jadi seperti ini bentuk-bentuk breedingnya. Jadi untuk teman-teman pemula yang ingin beternak fattening, cukup diperhatikan beberapa faktor yang saya utarakan tadi, yaitu penyakit juga teman-teman. Karena fattening itu kalau mati satu ya rugi, karena kita punya modal beli ya kan. Jadi kalau mati satu, jadi untuk peternak fattening harus pintar atau pengalaman mengenali penyakit-penyakit yang akan menyerang ternak kita ya. Harus kita tahu, kita lihat, kita periksa, tidak boleh cacat. Lihat kandangnya harus bagus untuk fattening. Jadi di sini saya bercerita ini, di sini saya breeding, tapi saya ada juga ilmu fattening. Jadi saya, daripada ilmunya saya simpan-simpan, lebih baik saya bagikan sama teman-teman ya. Kalau di sini kenapa saya tidak beternak secara fattening? Karena di sini peternak masih jarang ya teman-teman. Di daerah saya ini, di kampung saya saja ini cuma 2 ya yang beternak kambing. Di kecamatan saya ini cuma mungkin ada lebih dari 10 saja yang beternak kambing. Dari 9 desa ada lebih 10 orang saja yang beternak kambing termasuk saya. Jadi untuk breeding ini cukup bagus ya, karena pakannya ini belum banyak saingan untuk mencari pakannya. Jadi masih lumayan, pakannya itu masih lumayan banyak dicari ya. Oke, mungkin ilmu-ilmu fattening, beternak fattening ini sampai di sini dulu. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan saja ketik di kolom komentar bertanya. Insya Allah saya akan bantu memberikan ilmu-ilmu pada teman-teman semua, pada teman-teman pemula. Terima kasih selalu setia menonton video-video saya. Terima kasih sudah like, komen, dan subscribe dan share. Terima kasih. Tanpa doa dan dukungan dari teman-teman semua, channel saya tidak akan berkembang. Dan saya juga akan selalu kuat, akan selalu senang, akan selalu semangat membagikan ilmu-ilmu tentang ternak kambing untuk teman-teman semua. Terima kasih. Saya Sigman Supu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.